kewenangan kami itu di 3 itu. Kesehatan ibu, kesehatan bayi, kesehatan wanita, dan KB. Kita jangan bicara ibu-ibu yang hamilnya tuh benar-benar kehamilan yang diinginkan rencana. Adalah itu tuh banyak yang support. Tapi yang tidak diinginkan, tidak direncanakan, diinginkan tapi direncanakan tapi tidak diinginkan banyak. Dan itu pasti ada ada masalah, problem di sana. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Sevi Belang di Kipas Kisah Inspirasi. Hari ini podcast miliknya Komsos Keuskupan Larantuka. Seperti biasa di Kipas, kami selalu menghadirkan tamu-tamu spesial, tamu-tamu yang menginspirasi karena mereka memiliki cerita dan proses hidup yang sangat panjang untuk sampai pada satu titik ya. Dan hari ini sudah ada bersama saya di Kipas Bidan Joria Parmin. Ini adalah seorang bidan, kemudian dosen juga, ASN, istri, ibu. Nah, banyak sekali peran yang dibawakannya. Tapi hari ini kayak mau bawa peran, semua itu akan diceritakan di sini ya. Beliau ini juga masuk dalam kategori perempuan dan kesehatan dari perempuan inspiratifnya Nova tahun 2013. Jadi bagi Anda yang masih koleksi Nova, coba kita lihat di tahun 2013 itu pasti ada perempuan yang satu ini. Bidan Joria Parmin yang biasa kami sapa dengan Kak Jar ya. Jadi lebih akrab lagi di podcast hari ini kita panggilnya Kak Jar saja. Aduh, Ibu Bidan ya? Tidak. Halo Kak Jar, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Oke, sedang puasa sekarang ya? Puasa. Tapi tetap aktivitas nih? Tetap always. Energik sekali. Oke, Bidan Jar ini, Kak Jar ini sebenarnya cita-citanya yang saya tahu adalah cita-citanya adalah menjadi seorang tentara perempuan gitu ya. Tapi akhirnya jadi bidan gitu ya. Itu ceritanya bagaimana? Ya, kalau zaman dulu itu anak-anak SMP di zaman tahun-tahun 87, 88 kalau lihat toko Kowat itu rasanya bagaimana ya? Keren sekali kelihatannya. Kalau jadi bidan itu sepertinya keibuan, lembut, tidak boleh kasar ya. Dan itu kayaknya kurang pas dengan karakter saya sendiri. Saya senang tokoh yang tegas, yang jalannya cepat, pokoknya yang teratur gitu hidupnya. Dan saya melihat tokoh Kowat itu sebagai impian saya suatu ketika nanti kalau saya besar, semoga saya menjadi seorang Kowat. Seorang tentara wanita itu. Kalau poluan pun saya tidak tertarik, pokoknya Kowat saja. Hanya memang pada saat itu orang tua merasa bahwa kalau masuk perawat lebih cepat dapat kerja. Dan yang kedua, kalau masuk perawat atau bidan, ladang amalnya banyak. Setiap nolong dapat pahala. Seperti itu. Jadi orang tua menyarankan tak usah masuk Kowat, masuk ke bidan saja supaya banyak ladang amal yang bisa kita kerjakan dan kita dapatkan di situ. Menabung amal gitu ya. Menabung amal setiap hari bermanfaat. Ya, itu. Jadi waktu setelah menjadi bidan, tempat tugas pertama di Lembata. Ya. Saya waktu itu ditempatkan di Desa Kalikur. Saya lihat di peta Kalikur ini di mana. Ternyata Kalikur ini paling terakhir dari Kabupaten Flores Timur. Flores Timur itu punya 14 kecamatan. Waktu itu masih bergabung dengan Lembata. Buya Suri itu kecamatan terakhir dan Desa Kalikur itu desa terakhir untuk Flores Timur. Dan semua teman-teman merasa bahwa mampus kau. Karena selama ini saya ada di posto sini. Dan teman-teman berasal dari pulau-pulau. Nah, sekarang terbalik. Saya sekarang yang terjun bebas sampai di Kalikur yang jaraknya sangat jauh dari Larantuka. Dan karena saya suka tantangan, saya ingin menunjukkan mereka bahwa ini kecil bagi saya. Nanti saya tunjukkan pada mereka. Maka berangkatlah saya dengan senang hati ke Kalikur yang saya hanya lihat di peta itu. Belum ada bayangan. Belum ada bayangan. Rupanya sampai di sana, begitu lihat pantainya, saya langsung suka. Saya jatuh cinta memang.
Saya jatuh cinta, saya bekerja di sana selama 4 tahun. Teman-teman saya sudah gonta-ganti tempat pindah, saya masih tenang di sana. Dan pulang ke Larantuka itu saya anggap supaya pulang ke rumah itu seperti liburan pulang kampung. Saya kalau ke Larantuka tuh saya anggap saya liburan pulang kampung. Dan saya ingin cepat-cepat kembali ke sana karena saya sendirian di pantai itu. Dalam satu puskesmas ada 14 desa. Ada 2 bidan desa, satu di arah pegunungan, saya di arah pantai. Pesisir. Nah, dan berarti saya kalau ke Larantuka 3 bulan sekali pertemuan bidan di sini, saya harus memastikan saya cepat-cepat pulang. Karena ada 7 desa yang saya sendiri, plus desa-desa di wilayah pantai Omisuri, kecamatan sebelahnya. Mulai dari Holea dan sebagainya, itu merupakan daerah yang dalam tanda kutip ya, juga ke saya juga. Dan saya merasa kalau saya tidak ada, mereka kebingungan mau cari siapa. Mau cari bidannya di mana? Karena saya satu-satunya tugas di situ. Tahun 93, 97. 93 sampai 97. Tahun-tahun tidak enak. Tahun-tahun waktu itu kan transportasi tidak itu seperti sekarang. Wow. Terus dari desa ke desa pelayanan. Surat pos itu dari Larantuka ke Kalikur itu 13 hari. Kadang-kadang kita sudah balik ke sini, sudah ketemu keluarga, surat kita baru sampai. Atau kita balik ke sana sudah habis ketemu orang tua, balik sana baru kita baca ulang kita punya surat. Nah, seperti itu. Memang dengan medan yang luar biasa, terkenal Tanjung Bajanya. Berapa putaran, kita hanya di satu titik saja. Andai kan kita ada kecelakaan, kita berharap kita mati aja lah. Daripada kita hidup pun pasti kita babak belur. Seperti itu. Dan saya melewati semua itu. Saya juga melewati ketika kita harus ke kota, ke Larantuka atau ke Loleba, kita berdiri di Pantai Kekar, kapal Diana dari jauh, dari ujung Kalikur itu, Tanjung Pebutu, kita sudah lambaikan kain putih, menunjukkan bahwa ada kita di pinggir pantai, tolong perlambat mesin motornya, dan turunkan sampan untuk ke darat, jemput kami. Dan biasanya orang penduduk sekitar itu sudah tahu bahwa saya sangat trauma naik sampan karena saya pernah tenggelam dengan sampan. Jadi mereka duluan yang diangkut ke tengah laut. Nanti saya pasti sendirian terakhir dengan orang yang tukang dayungnya. Dan sampai di atas, lalu kita harus turun di Balauring, ganti kapal di situ, lalu turun ke Loleba, ganti kapal, baru ke Larantuka. Dan jam 5 sore sampai Larantuka, tempat yang pertama yang kita cari adalah warung bakso. Karena bakso tidak ada di sana. Dan itu luar biasa ya, kalau ingat-ingat itu. Kita bersyukur bahwa kita pernah melewati saat-saat manis ya. Berada di satu titik yang kita benar-benar dibutuhkan. Kita jadi semuanya. Jadi tukang bikin resep, jadi tukang suntik, tukang rawat luka, tukang tolong persalinan, tukang semuanya. Ini pertanyaan yang pernah juga saya lontarkan. Sekarang menyesalkah menjadi bidan? Alhamdulillah ya. Memang itu pernah jadi impian, tetapi di sini sudah pilihan sudah ya. Jadi bidan luar biasa. Saya merasakan banyak manfaatnya. Betul kata orang tua saya. Jadi bidan, ladang amal ini terbuka lebar nih. Kerja apa saja pahala masuk. Samping finansial tentunya. Tapi ada pahala bertebaran di mana-mana ya, menolong orang soalnya. Bidan Joria ini juga, Widi Kajar ini juga sangat getol untuk meneriakan tentang alat kesehatan reproduksi wanita begitu ya. Kemudian kalau turun ke desa-desa, tidak lupa juga beliau ini membawa buku-buku bacaan buat anak-anak. Saking di satu sisi beliau sangat sibuk sekali dengan profesinya sebagai seorang bidan. Kemudian peduli dengan sesama wanita dan masih sempat untuk literasi gitu ya Bro. Ini inspirasinya bagaimana nih kok bisa? Memang saya pecinta buku. Saya terkenal kutu buku memang. Tidak ada hari tanpa membaca. Dan saya kalau belanja sesuatu, saya stres kalau uang saya keluar untuk sesuatu itu. Tapi kalau belanja buku, saya pasti tidak ada penyesalan. Nah, kebetulan di Perempuan Inspiratif Nova 2013 itu kita punya berbagai komunitas yang bisa menyediakan bacaan-bacaan yang berbobot dan bermutu untuk bisa saya share ke masyarakat di desa-desa. Jadi disitulah saya ketika turun untuk melakukan pemeriksaan kesehatan wanita, ya saya manfaatkan juga untuk membawa buku-buku untuk anak-anak membaca. Dan di rumah juga
saya sediakan taman baca, namanya Taman Duduk Baca sama Bidan Joria. Sehingga ketika mereka datang, mereka membaca, saya seperti melihat gambaran diri saya waktu kecil. Bedanya dulu kita mencari-cari potongan kertas, clipping dan sebagainya. Sekarang buku sudah ada, mereka datang tempatnya layak untuk mereka membaca. Mereka bisa mengeksplorasikan keinginan mereka apa saja, dan saya bisa memantau itu. Jadi meskipun dulu orang tua saya tidak memenuhi keinginan saya memiliki banyak buku karena secara ekonomi pas-pasan, ya sekarang ketika saya melihat mereka begitu, saya punya impian masa kecil itu sedikit terobati gitu. Oke. Sekarang ini jadi dosen juga ya, dosen ini karena memang tingkat pendidikannya, kemudian sudah menjadi wanita inspirasi, menjadi dosen kemana-mana. Membagi waktu itu bagaimana? Ini perempuan-perempuan Floresimus sudah harus bisa tahu. Ini dosen iya, bidan iya, punya klinik sendiri, kemudian ASN, jadi ibu, jadi istri, membagi waktu dan peran-peran ini, acting komunikasinya benar-benar dimainkan gitu ya. Kalau jadi ASN ya waktu kita sudah ada batasannya, yaitu jam 7.15 sampai jam 15 titik. Tapi menjadi seorang profesional, waktu kita 24 jam. Itu sudah komitmen itu sudah tertanam betul. Bahwa kita siap didatangi kapan saja. Itu bukan karena saya punya klinik seperti itu. Dulu saya masih di Desa Kalikur, tidak ada satu pasien pun yang saya tolak di panggilan di jam berapapun dari desa manapun. Saya sudah punya komitmen, pokoknya setiap waktu saya harus bermanfaat. Dan seluruh desa di sepanjang pesisir, bahkan pesisir ada naik ke atas ke arah Wairiang pun, kalau mereka panggil, asal saya ada di Kalikur, pasti saya datangi. Meskipun sakitnya cuma sekedar batuk pilek saja, tapi karena mereka sudah panggil, kita merasa bahwa itu pasti mereka butuh kita. Kita datangin dulu, lihat dulu. Kalau kita rasa perlu bawa ke puskesmas atau ke Polindes, ya kita bawa. Kalau tidak, ya kita bisa terus pagi kita ulangi. Seperti itu. Mungkin sudah dari sononya sudah terdesain seperti itu ya. Jadi kapan menjadi waktu itu memang kalau kami bidan itu saya selalu sampaikan di setiap sesi saya mengajar, waktu itu sama dengan nyawa. Nyawa 1, nyawa 2, bahkan nyawa 3 kalau bayinya kembar. Sehingga kita tidak boleh terlambat. Terlambatnya kita itu ada nyawa yang melayang. Jadi kalau saya ngajar, saya kan sebentar ini saya ngajar di Universitas Tuanku Tambusai Pekanbaru. Dalam 1 tahun saya mengajar 1-2 kali. Jadi 1-2 kali itu saya pakai waktunya betul-betul mengeksplorasikan semua ilmu pengetahuan yang saya dapatkan di lapangan, yang saya anggap kira-kira ini penting untuk mahasiswa saya tahu, supaya mereka setelah lulus dari kampusnya, mereka setelah lulus D4-nya, mereka jangan mengulangi kesalahan-kesalahan yang saya temukan hari ini di lapangan. Gitu. Yang kalau di Universitas Tuanku Tambusai itu kan kita ngajarnya sistemnya blok. Jadi sekali saya pergi, saya ngajar selesai, saya pulang, urusan sudah selesai. Ada beberapa yang kemarin minta saya ikut memberikan kuliah umum seperti Poltekkes Banten, dan tanggal 13 Mei nanti di Poltekkes Kendari. Ya kita tinggal mengatur waktu saja sebenarnya. Tidak ada yang susah. Asal kita mengerjakannya dengan senang hati yang riang itu kunci segalanya ya. Yang datang itu kita jangan, hai ini itu nanti berat. Kalau yang datang itu kita sambutnya dengan, wah ini kesempatan untuk saya berbagi. Karena kalau bertanya, Kak kami bayar berapa? Gratis pun jadilah, saya bilang. Asal saya mau mengajar, asal saya dikasih ruang dan waktu mengajar, saya sudah senang. Gitu. Jadi bagaimana kata suami, anak-anak melihat, waduh mamanya nih sibuk begini, belum lagi di rumah terima pasien, nanti ini mereka. Syukurnya kita bidan itu dari sekolah itu kita sudah diajar, misalnya kita menuju ke sana, apa-apa yang kita mau bawa ke sana kita sudah bawa. Dan dengan hitungan kalau balik ke sini, apa-apa yang mau kita bawa ke sini, kita langsung tenteng semua ke sini. Jadi itu mengelola waktu itu segitu ketatnya. Jadi saya merasa ya, perasaan saya, anak-anak tidak pernah merasa gini, mama ini tidak pernah atur kami makan nih, mama tidak pernah temani kami belajar. Itu hampir tidak, karena setiap mereka butuh, insya Allah saya selalu ada. Asalkan mereka sayang dulu, mama nanti jam ini kita mau cari ini, cari di Google atau apa, pasti saya temani. Kadang-kadang juga lari-lari. Nah disitulah di sekolah itu kita belajar juga tentang Johari Windows. Jadi mana yang penting dan harus dikerjakan sekarang, mana yang tidak penting harus ditunda. Itu kita sudah belajar. Jadi 24 jam nih kakak,
kurang. Kita masih bisa jalan-jalan, Oke. masih bisa berburu ke pasar rombengan, masih bisa melakukan aktivitas yang menyenangkan, tidak melulu yang Serius. ribet-ribet, karena urus pasien ini juga banyak ketegangan sebenarnya. Oke. Kalau kita hanya urus pasien saja, kita rasa hidup kita ini benar-benar penuh dengan himpitan ketegangan. Karena pasien kalau datang ke kita, pasti dia punya problem, maka dia mencari kita. Oke. Dan pada saat itu kita pas di depan dia, meskipun kita punya persoalan berat, di depan dia kita harus menyatakan bahwa saya siap, saya baik-baik saja, masalah kamu apa, kan gitu. Iya. Tidak mungkin dia cerita masalah, kita balik masalah Iya, kita. kita. Itu kan tidak mungkin ya. Oke. Ini Jadi seperti itu. bicara soal pasien ini, Kak Jar ini punya klinik sendiri. Pasti ada banyak cerita menarik yang Kak Jar alami ketika pasien-pasien ini ke rumah dengan berbagai problem. Ada yang datang bilang sakit perut, ternyata mau melahirkan, orang tuanya tidak tahu. Apa cerita-cerita Kalau menarik? pasien ini memang aduh, tapi menyenangkan. Maksudnya kalau kita menganggap mereka itu kakak adik kita sendiri ya, Oke. disitulah kita merasa bahwa dia datang ini sebenarnya kita sebagai seorang pencari ilmu pengetahuan ya, pasien itu adalah guru loh. Begitu dia datang dengan problem yang macam-macam, kita ambil kesempatan bahwa saya belajar kasus yang baru, Oke. bahwa dengan profil pasien seperti ini, dia kayak gini, psikologisnya pasti kayak gini, dia pasti ada masalah di sini yang berefek kepada keluhan psikis terhadap keluhan fisiknya. Biasanya kita tanya, tinggal dengan siapa? Mertua. Ada berapa orang di rumah? Banyak orang. Lalu dia mulai bercerita. Kita karena sudah punya memori kasus-kasus seperti ini, kita bisa menarik kesimpulan. Nah, ini pasti psikologinya lebih berperan. Dan itu belajarnya tidak sehari 2 hari. Saya kan sudah 29 tahun jadi bidan ya. Jadi kita sudah observasi dari setiap pasien demi pasiennya. Sehingga kalau kita cepat dan tepat mengambil keputusan hari ini, itu didasari oleh pembelajaran kita bertahun-tahun. Bukan tiba-tiba saya ujuk-ujuk jadi, tidak. Oke. Kak Jar ini juga seorang ketua IBI ya, Ikatan Bidan Indonesia Cabang Flores Timur. Pengalaman yang paling berkesan ketika menjadi seorang bidan menangani pasien yang menurut Kak Jar yang tidak bisa terlupakan. Ya. Paling sedih itu kalau kita di depan kita ada pasien yang secara usia dia masih remaja. Di situ tidak ada rasa surprise menunggu kehamilannya. Oleh semua penunggu ya. Oleh semua penunggu mereka berpikir bahwa kapan badai ini selesai. Tapi bagi kita badai dimulai setelah dia melahirkan. Dan kita harus bisa menutup kekurangan orang tuanya terhadap kehamilan dia dengan meyakinkan kepada dia bahwa kau jangan takut, saya ada di sini. Kau tak usah lihat di luar, kau lihat wajah saya. Dan ada usaha untuk mau menularkan semangat kepada dia, karena dia ini sedang terpuruk. Lebih terpuruk lagi karena dia mengalami proses-proses yang dimana dia berjuang antara hidup dan mati, itu tipis bedanya. Makanya kita lihat kalau orang-orang hamil dengan persalinan yang tidak menikah atau yang bermasalah, pasti keluhan psikisnya lebih berat. Dia teriaknya lebih berat, lebih besar teriakannya, lebih takutnya. Itu manifestasi dari rasa cemasnya. Karena ini perjuangan antara mati dan hidup. Kalau dia matinya tidak baik karena dalam keadaan hamil tak ada suaminya. Itu luar biasa, itu luar biasa. Dan kami selalu menjadi saksi di setiap persalinan, dalam bentuk persalinan apapun, persalinan yang diinginkan, apalagi persalinan yang tidak diinginkan. Nah, kehamilan remaja ini rata-rata 99% kehamilan tidak diinginkan. Dan pasti ada usaha untuk mengeluarkan, tapi gagal. Sehingga datanglah mereka di meja persalinan. Nah, kita hadir di situ, kita menunggu persalinan, kita harus sama surprise-nya seperti kita menolong ibu-ibu yang lain. Dan itu tidak dimiliki keluarga. Keluarga pasti biar cepat habis sudah. Di situ support kita tidak boleh kalah semenit pun. Harus terus bangun kepercayaan diri dia. Supaya apa? Supaya dia melewati semua rangkaian persalinan yang sangat berat ini. Ibu bayangkan ibu-ibu yang usia sudah matang saja, masuk melahirkan, menangis, kesakitan, butuh suami peluk. Nah, dia suami pun tidak jelas rimbanya. Bahkan ada suami-suami mereka minta maaf dalam penjara. Ini luar biasa. Dan ini makin dari tahun ke tahun nih angkanya tidak turun, naik terus. Naik terus. Ini luar biasa. Kita tidak tahu bagaimana menghentikan. Hulu mana yang mau kita hentikan? Hulu keluarga kah? Hulu sekolah, masyarakat? Sementara masyarakat, anak-anak masih di tengah jalan malam-malam keluyuran, cuek aja, tidak ada yang ngomong.
Mau tegur pun takut nanti dipikir kita, orang jawab, kamu siapa tegur-tegur kita. Jadi kehamilan ini terus terjadi. Dan rata-rata kalau mereka hamil remaja, mereka datang tuh bawa dengan teman sebaya. Jarang mereka datang diantar keluarga. Mereka datang dengan teman sebaya dulu. Artinya kepercayaan diri mereka kepada teman sebaya lebih tinggi ketimbang mereka bicara dengan keluarga. Nah itu kami harus hadir di situ dan memastikan bahwa dia tidak kekurangan kasih sayang dari orang-orang seusia kami yang anggap saja kami ibunya, kami kakaknya, seperti itu. Tapi kalau menolong orang-orang yang kehamilannya diinginkan, direncanakan, tak usah dia support orang satu keluarga sekampung bisa datang kasih support berlebih, keluar masuk bergantian. Coba kita lihat yang hamil remaja, paling dia tidur sendirian dengan mama kandungnya. Bapak pun mungkin enggan masuk. Dan disitulah kadang-kala tuh kalau menolong gitu tuh air mata kita tuh gimana ya rasanya tuh. Ada rasa syukur kita tidak pernah melewati hal seberat yang dia alami sekarang. Ada rasa was-was karena kita pun juga punya anak gadis seusia ini. Jadi itu berkecamuk, campur aduk gitu. Itu yang kadang-kala tuh kita mau berteriak kemana ya, tolong pedulilah remaja-remaja ini, terutama remaja wanita. Cuma celakanya remaja-remaja ini mau kita perhatikan, mau kita lindungi pun ingin keluar dari kungkungan. Itu yang kadang-kala ini masalahnya kompleks. Saya lebih percaya tokoh-tokoh agama yang ikut urunan untuk urus ini. Karena mereka masih percaya dengan tokoh agama bicara. Kalau orang tua mungkin orang apa sih, orang tua sekolah juga setengah-setengah, mungkin pikir gitu. Tapi kalau tokoh agama kan bisa menarik mereka ke jalan yang benar, yang lebih baik. Saya dengar ada pernah seorang ibu datang antarnya mengeluh sakit perut, ternyata dia mau melahirkan ya. Pernah ditangani oleh Kak Jar. Kami bidan ini menjadi saksi dari setiap hal-hal yang menjurus kepada kehamilan. Kehamilan ini kan ada 4 hal. Ada kehamilan yang diinginkan dan direncanakan. Ada yang kehamilan yang diinginkan tapi tidak direncanakan. Ada kehamilan diinginkan tapi tidak diinginkan tapi direncanakan. Ada rencana tapi belum ingin sekarang. Yang celaka ada kehamilan tidak diinginkan, tidak direncanakan, ada usaha pengguguran. Nah, ketika mereka datang, dari ekspresi wajah mereka, kami ini sebenarnya tidak bisa dibohongi. Sedikitlah kami kecele itu sedikit. Tetapi kami ingin menghargai bahwa kita tidak bisa langsung memvonis bahwa ini tidak benar. Jadi kita harus kaji dulu, bertanya dulu. Nanti pasti ujungnya kita giring ke pertanyaan yang menjawab ke ragu-raguan kita atau keinginan tahu kita untuk masalah dia. Ulang-ulang. Karena sekarang nih era kehamilan yang bermasalah banyak. Sehingga ada usaha untuk menutupi. Tapi mereka lupa bahwa kami bidan tidak bisa ditipu. Meskipun kami kelihatan seperti menipu, itu kami pura-pura bodoh saja supaya dia terbuka kepada kami. Jadi memainkan banyak peran ya sebenarnya bidan ini ketika menghadapi situasi seperti ini. Banyak. Kita jangan bicara ibu-ibu yang hamilnya tuh benar-benar kehamilan yang diinginkan rencana. Adalah itu tuh banyak yang support. Tapi yang tidak diinginkan, tidak direncanakan, diinginkan tapi direncanakan, tapi tidak diinginkan banyak. Dan itu pasti ada ada masalah problem di sana. Dan itu butuh support yang kuat. Dan tidak hanya dengan omong-omong, kita harus ekspresi kita tuh harus betul-betul menunjukkan bahwa kamu bisa melewati ini. Cuma 9 bulan kok. Dengan berbagai kumpulan ilmu pengetahuan, ilmu agama kita masukkan, psikologi kita masukkan, teknis medis kita masukkan. Untuk memberikan keyakinan pada dia bahwa dia bisa melewati ini. Saya jaminannya. Kayak gitu pesannya, kira-kira seperti itu. Luar biasa ya. Ternyata profesi ini harus banyak ilmu yang didalami juga. Psikologi gitu. Jadi saya kalau teman-teman yang melahirkan tuh, saya kan dulu kita sekolah kan Islam sendirian nih, 2 orang saja. Sisanya kan Katolik semua. Jadi kita biasa menyanyi semua bunga. Kan semua bunga kalau hor tuh kan kalau kurang bass, kan kami nih yang bass nih. Tes suara. Kau bass, saya bass, masuk. Kasih kuat ini laki-laki yang kurang nih, kasih kami bass. Jadi lagu-lagu yang itu kan kami rata-rata kan hafal, familiar lah. Jadi kalau saya temani mereka lagi elus-elus, itu saya suka nyanyikan lagi. Pasien saya banyak kan dari Basira itu. Hampir semua orang Basira kan turun melahirkan di saya di rumah, bukan saya di rumah, di klinik saya. Jadi saya mau supaya jangan ada jarak antara saya dengan mereka.
Jadi mereka mungkin di Basira berpikir bahwa melahirkan di mana, orangnya kayak mana, gitu kan, mereka kan masih tanda tanya besar. Jadi saya harus memupus mereka punya rasa was-was ketika bertemu dengan saya, karena ternyata ibu ini ternyata orangnya kayak gini, begitu dekatnya dengan kami, bahkan bisa bahasa daerah dengan dia, gitu. Jadi mereka logat juga saya tahu. Jadi pasien hampir semua wilayah di daerah di Flores Timur akhirnya bisa tahu logat-logat gitu ya. Alhamdulillah saya punya keahlian untuk cepat menangkap bahasa-bahasa, sehingga saya bisa bahasa Basira, bahasa Adunara, Kedang itu saya lancar. Wow, itu udahlah itu. Bidan Jan pernah mengalami tidak ketika menolong orang partus pasiennya kemudian salah satunya meninggal atau dua-duanya meninggal? Ada. Dan itu traumanya sampai hari ini saya tidak pernah lupa. Saya masih ingat bagaimana anak-anak itu ekspresinya ketika kita sampaikan itu. Bapaknya histeris dan anak-anak tuh bingung ada apa nih. Itu adik itu kalau saya ingat-ingat tuh jiwa kita terguncang loh. Terguncang betul. Kami pernah bawa masuk pasien meninggal di kamar operasi. Begitu kami keluar, itu yang sesuatu yang paling tidak pernah saya lupakan hari ini. Kita keluar dari kamar operasi, kita panggil bapaknya untuk masuk, kasih tahu bapaknya itu sedang mau ambil nasi makan begini. Tapi mau tidak mau kita harus panggil karena ibunya di dalam itu sudah selesai. Pak dokter suruh saya keluar panggil, saya masuk. Itu bapak tua sedang bicara dengan dokternya, itu saya di balik lemari itu rasanya saya mau pingsan mendengar percakapan, dan saya lihat ekspresi dari suaminya. Kalau tidak salah itu dari Lite, tahun di bawah tahun 2000-an. Jadi banyak. Dulu kan mati banyak. Banyak. Ada yang mati dari hamil anak pertama dari Timor Leste, waktu masih Timor Leste. Suaminya orang Wayawadan sini datang. Kita sedang kasih minum susu, dia minum dengan semangatnya. Rupanya itu dia minum salam perpisahan. Habis dia minum dia tertidur dan selesai. Dead. Dan kita seperti kecolongan begitu. Lalu apa arti semua tadi kau masih nyaut, kau masih menjawab, berjuang, masih bilang, iya ibu saya semangat ibu. Itu rasanya ternyata dia benar-benar selesai. Jadi itu membekas ya. Dan selesainya itu bukan selesai dalam keadaan perut kosong, dalam keadaan hamil. Jadi pergi itu sekalian dengan bayinya. Dan bayinya sudah dead duluan. Zaman dulu kan sudah dead di dalam juga, kita mungkin butuh beberapa hari untuk kita bisa keluarkan. Tidak kayak sekarang kan mudah saja. Dan itu pengalaman memori yang sangat susah untuk dilupakan. Makanya kakak saya kalau ke anak itu kakak ada rasa gini mau mengeluh gitu ya, atau mau gini. Tapi karena saya ingat bagaimana kalau orang tuanya meninggalkan anak-anak tuh, saya rasa tidak saya takut saya meninggal juga, lalu anak-anak saya merasa seperti anak-anak yang saya saksikan ya. Itu tuh rasanya maunya saya tuh setiap hari tuh jangan sampai kehilangan kasih sayang gitu. Saya takut kita dipanggil tiba-tiba seperti ibu yang saya perhatikan, saya saksikan itu. Dan saya bersyukur karena di klinik tuh alhamdulillah sampai sekarang ini alhamdulillah sekali ya. Moga-moga Allah jangan kasih kami cobaan yang berat, karena kami juga kurang orang, belum ada sih. Kalau saya tidak sanggup, saya kasih tahu terus terang. Saya bilang bapak dan ibu datang ke saya berharap untuk saya tolong, saya sendiri angkat tangan. Jadi tolong hargai keputusan kami, kita rujuk ke rumah sakit. Karena ada tempat yang lebih pas untuk menyelesaikan persoalan ini. Misalnya sudah beberapa hari tidak maju-maju, anak mahal lagi, lama baru dapat. Apa yang kita perjuangkan mau pertahankan dia di sini, duitnya dia kan naif sekali. Jadi kita rujuk, dan kalau mereka tidak terima, ibu kami sudah periksa di sini, kami harus dirujuk. Ibu ada hal yang lebih besar yang kita pikirkan selain dari ibu melahirkan di sini. Dan akhirnya mereka mengerti. Ceritanya luar biasa. Jadi kalau perjuangan seorang bidan begitu ya, kemudian menyaksikan banyak hal. Kak Ajar ini juga sudah
terus meneriakan tentang kesehatan reproduksi wanita dan lain-lain. Peduli sekali dengan benar-benar dengan perempuan Flores Timur ini. Apa sebenarnya dengan menggugah supaya perempuan Flores Timur hidup sehat, melahirkan generasi penerus yang luar biasa? Pertama memang itu tupoksi. Oke. Kewenangan kami itu di 3 itu. Kesehatan ibu, kesehatan bayi, kesehatan wanita, dan KB. Kesehatan reproduksi pada wanita. Reproduksi pada pria bukan kami punya urusan, tapi wanita. Jadi memang hidup kami itu di lingkungan persoalan yang itu saja. Hari ini kita selesaikan masalah si A, besok datang lagi masalah si B. Kita bisa membantu di mana? Setelah kita bantu. Dan sekarang tidak susah karena kita berkolaborasi dengan banyak pihak, terutama dokter. Kita berkolaborasi, ada yang kita kurang, kita rujuk, kita konsultasi. Intinya di kolaborasi itu tidak ada yang merasa bahwa dia paling bisa. Karena kolaborasi itu benar-benar untuk menyelamatkan masalahnya dia, menyelesaikan masalah dia. Dan saat ini memang kami sedang gencar di pemeriksaan, istilahnya itu deteksi dini kanker mulut rahim dan kanker payudara. Kanker mulut rahim ini, kalau biar tahu aja ya, di dunia itu setiap 2 menit ada nyawa wanita yang melayang karena kanker mulut rahim. Setiap 2 menit loh. Di Indonesia ini setiap jam 1 nyawa wanita meninggal karena kanker mulut rahim. Nah, kalau ibu ini dia sakit kanker atau apapun ya, tapi seorang profil ibu dia terbaring sakit, kita bisa bayangkan rumah tangga seperti apa. Mau papa beli makanan enak pun anak-anak makan dengan tidak senang lagi karena ibu mereka sedang sakit. Saya ingat betul kalau masa kecil ibu saya sakit, saya tidak bisa bermain, saya tidak bisa tertawa kalau ibu saya ada sakit, mama saya sakit. Saya tidak bisa tertawa lepas. Saya maunya di samping dia saja. Hanya mau memastikan bahwa dia baik gitu. Jadi kalau sekarang ini, kalau kita turun ke desa, saya melihat bahwa wanita-wanita kita ini banyak problem. Masalahnya mereka tidak pernah mau datang. Kami sudah turun sampai ke pintu rumah, mereka pergi dari rumah ke kebun dan sebagainya. Kami tunggu. Ya tidak apa-apa. Mereka takut kita tidak bisa bayar mereka supaya mereka tidak takut, tidak bisa. Ya sudah, kami tunggu di sini. Karena kami harus periksa. Kami harus memastikan sepulang dari desa ini, kami harus memastikan bahwa kalian ini sehat. Untuk apa? Untuk menjadi ibu di rumah, untuk menjadi ibu yang bekerja. Harus sehat karena yang kita alami ini tidak main-main. Nyawa balasannya. Kalau kanker mulut rahim atau kanker payudara itu bawa sampai di rumah sakit pusat kanker di Jakarta, di Darmais saja selesai. Pulang tutup bulat. Jadi kita berada di deteksi, kita deteksi dini. Andai kan ada masalah, semua dokter tersedia. Persoalannya kalau orang tidak mau datang. Orang tidak mau datang karena orang takut dan kita petugas tidak sabar. Jadi kita harus tungguin. Berapa yang datang? 10, tidak masalah, periksa. Saya kemarin ke Lemahala, saya tidur 1 malam di Lemahala. Periksa seberapa? 9 orang. Lemahala segitu besarnya, 9 orang. Sudah tidur sampai 1 malam. Tidak masalah. Besok lagi periksa, berapa orang? 9 orang. Tidak masalah, alhamdulillah. Ada 1 pun yang datang periksa, saya sudah syukur sebagai pertanda bahwa saya pernah turun di Lemahala ini. Tapi ini 18 orang, alhamdulillah. Nah ini membuka tabir ini itu butuh waktu. Kita harus sabar. Kita harus datang dan berada sama mereka. Yang datang ini sama-sama kita bisa bercerita dalam hal apa saja. Saja susah masuk ininya, apalagi yang lain. Jadi kita sabar, kita peduli. Karena masalah mereka ini sangat-sangat banyak. Kalau 100 wanita kita periksa, ya mungkin 50% itu ada masalah. 50 orangnya itu kita bilang good. 50 orangnya itu masalah. 50-50 berarti. Ya. Dan ini, masalah ini, meskipun suami pun tidak bisa lihat. Kalau kami petugas baru bisa lihat. Suami pun tidak bisa melakukan keker atau lihat, periksa lihat. Tidak bisa. Itu harus petugas yang ahlinya. Dan tidak susah karena pemeriksaan sekarang ini datang ke tempat-tempat di mana kalian tinggal. Bukan kayak dulu ya, semua kumpul di sini. Sekarang kami yang datangi. Misalnya kami sudah di Poskesdes, ibunya bilang, "Ibu, saya tidak bisa jalan ke situ, ibu ke sini." Wah, dengan sangat hati, kami pakai lari ke sana. Tapi sampai saat ini belum ada yang kayak gitu.
apa yang mau dikatakan untuk yang sedang menyaksikan ini, terutama perempuan Flores Timur, baik yang seprofesi kah atau yang sedang jadi ibu rumah tangga, calon ibu, perempuan Flores Timur, apa yang mau dikatakan oleh seorang bidan Joria Parmin? Saya mau sampaikan bahwa kita wanita itu tokoh kunci dalam kehidupan ini. Oke. Kita tokoh kunci. Semua hal tersedia, tapi kalau kita tidak ada, tidak jadi apa-apa juga. Dalam posisi sebagai apapun kita tetap selalu menjadi tokoh kunci. Apalagi di rumah tangga. Tokoh kunci luar biasa. Jadi manfaatkan itu, perbanyak membaca, perbanyak bertanya, perluas jaringan ya, supaya bisa mengakses apapun untuk bawa pulang ke anak-anak. Sekarang ini ilmu kesehatan ini sudah diakses bebas. Celakanya banyak wanita kita yang malas membaca ilmu pengetahuan, tapi lebih suka membaca entertainment. Nah ini yang celaka. Jadi kesehatan diri sendiri, yang organ-organ intim tidak terjaga dengan baik, sedangkan style atau fashion mereka lebih oke, kan menyedihkan. Nah yang kedua, kita harus menjadi partner yang baik untuk suami. Suami itu partner kita. Karena kalau cinta mungkin sudah entah ada di mana. Tapi partner karena ada anak-anak, ada keluarga yang harus kita mengayomi bersama. Disitulah kalau kita tidak berpartner, suami jalan di A, kita jalan di B, anak-anak jadi korban. Jadi tempatkan diri dengan cara yang elegan ketika berhadapan dengan suami. Tujuannya adalah untuk mengantarkan anak-anak ini. Dan harus kooperatif ya. Kalau misalnya di masyarakat ada pemberitahuan dari aparat desa, yakinlah bahwa orang di desa itu, aparat desa itu perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Ya semua program yang ada di kementerian, semua tuh keluarnya lewat aparat desa ini. Saya sering lihat panggil itu, kita calling untuk datang periksa, mesti 4 kali, 5 kali, baru datang 1 orang, 2 orang. Tapi tetap sabar gitu ya. Kalau saya ambil alih tuh mic-nya. Ya. Lo ingu tuh saya langsung naik ke kantor desanya, saya langsung ambil alih. Saya dari Larantuka dari pagi saya sudah berada sini sekitar 2 jam, belum ada yang datang. Saya tunggu sampai 2 jam belum ada yang datang, maka saya dari rumah ke rumah. Ini berdatangan orang-orang. Mungkin mereka dengar suara baru tuh. Ini siapa nih suaranya? Penasaran sampai begitunya. Ya. Kalau tidak kan kasihan. Mereka punya kesempatan untuk diperiksa, tapi karena mereka punya ketidaktahuan, mereka tidak dapat periksa itu. Gitu. Jadi perempuan harus menjadi tokoh kunci, kemudian harus menjadi partner yang baik untuk pasangannya, begitu ya. Harus cerdas, banyak membaca, banyak pengetahuan. Bisa disampaikan kalau mau melakukan persalinan partus di tempatnya Kajar, alamatnya di mana, boleh disampaikan? Klinik Ema ya? Ya. Oke. Di awam sih menyebutnya klinik bersalin Ema. Itu kan istilah dulu ya. Kalau sekarang tuh praktek mandiri bidan Ema. Praktek mandiri. Ya, memang tidak lazim sih sebenarnya, harusnya praktek mandiri bidan Joria Parmin gitu. Tapi karena saya tuh lebih menghargai orang tua, mama. Jadi saya dengan setiap kali menyebut PB Ema, saya ingat mama saya gitu. Karena mama saya panggil Ema juga. Ema. Itu di Jalan Pantai, Kelurahan Weri, Larantuka. Buka prakteknya jam berapa sampai jam berapa? Kalau persalinan 24 jam. 24 jam ya. Kalau konsultasi atau apa bisa juga sebenarnya kapan? asal datang, asal saya ada di rumah pasti saya layani. Hari Minggu, hari apa, asal saya di rumah pasti dengan senang hati saya layani. Asal saya di rumah. Kalau saya lagi ada jadwal ngajar atau ada jadwal kegiatan, ya kakala mungkin dengan bidan di rumah, ada asisten juga di rumah. Bikin janjian juga bisa ya kalau buat janjian. Kalau mereka by phone, by phone, ibu saya haidnya tanggal gini, kapan saya punya masa subur, saya hitung, lalu saya share. Berhubungan seks tanggal ini ya, puasa tanggal ini ya. Nah itu kami sudah pernah bertemu 1 kali, jadi kalau ketika saya share begitu, mereka suami istri membaca itu sudah ngerti apa yang dimaksud, karena kita sudah pernah pertemuan 1 kali. Bahkan ada pasien dari Wewerang sampai hamil. Sudah 9 tahun ya, hamil, hanya by phone aja. Kalau obatnya kami titip di kapal.
orangnya tidak Tidak datang. pernah ketemu. Kirim obatnya. Oh, iya. Nanti dia sudah melahirkan. Saya bilang karena Mal SC aja, jangan ke saya. Iya. SC. Habis SC baru kita bertemu muka di situ. Ibu saya, ibu ini. Oh iya. Wah, surprise di situ. Amal lagi ya. Tabung Tabung amal. amalnya. Ya. Oke. Terus anak-anaknya ya jadi misalnya jadi tokoh agama gitu ya. Ya. Alhamdulillah amal juga. Iya, Alhamdulillah. didoakan. Terima kasih Kak Jar sudah hadir di podcast Kisah Inspirasi Kipas miliknya Komsos Keuskupan Larantuka. Sudah berbagi cerita. Memang agak sulit memang mau mengundang Kak Jar ini, memang kalau dia sudah yes maka iya kan berarti. Kalau tidak di yes lagi beliau tidak bisa, berarti kita antri gitu. Jadwalnya padat nih. Sebenarnya bukan soal waktu yang kurang, Oke. tapi ada rasa begini. Apa sih gitu? Ini kan pekerjaan yang biasa-biasa saja, yang setiap hari kita kerjakan rutinitas harian gitu. Tidak ada yang luar biasa. Saya melihat toko inspiratif ini banyak sekali, banyak bertebaran di Larantuka ini, banyak. Jangan lihat yang ASN, jangan. Banyak sekali itu berita yang pedagang-pedagang di pasar yang ada yang anaknya sarjana, banyak. Tinggal masuk aja pasar tuh banyak. Oke. Dan kalau kita bandingkan kita dengan mereka, wah kita tidak ada apa-apanya. Oke. Mereka hanya jualan bawang, jualan 1.000-2.000, menyimpan, menabung dengan rapi, anak kuliah. Itu luar biasa. Kalau kita ini seperti ini, biasa-biasa saja. Jadi saya tuh kalau apa sih ini undang-undang kayak gini, rasa sudah ini minder duluan gitu. Tapi ceritanya inspirasi sekali menerima pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh Kak Jar gitu ya. Kemudian pelayanan juga soal bicara kesehatan kemanusiaan yang tidak melihat agama apa, kok dari suku mana dan lain-lain begitu ya. Itu juga yang harus tenaga kesehatan terutama mendalami itu. Siapapun pasien yang membutuhkan bantuan, tadi agama apa dia datang latar belakangnya bagaimana, tetap harus itu. dia Tidak penting. Yang penting dia datangnya wujudnya manusia. kami Ini layani. ladang amal. Oke. Ini ada ladang amal. Nah, kalau saya pikir kalau kasusnya ribet gitu ya, saya harus baca lagi nih, saya harus belajar nih. Gitu. Itu ada rangsangan ke sana. Sehingga ketika saya ngajar, ketika saya menyampaikan ke mahasiswa, saya tidak membaca di textbook, tapi saya punya pengalaman pribadi. Okay. Sehingga saya begitu share kepada mereka, saya share-nya itu saya menjiwai karena saya mengalami. Gitu. Jadi ilmunya tuh lebih kepada pengalaman pribadi. Jadi lebih nyentuh ke mereka tuh, mereka lebih merasa tersentuh dan menggugah. Sehingga jangan lagi ada keluhan bahwa kami bidan tuh begini begana karena paling kurang kalau saya sudah menyampaikan, besok kalian tidak melakukan, di akhirat nanti Tuhan bertanya, saya bilang saya sudah share. Kalau mereka dilaksanakan itu urusan pribadi. Tapi sebagai gurunya saya sudah pernah kasih tahu gitu. Selesai itu. Baik, terima kasih Kak Jar sudah hadir di podcast. Ya, makasih sudah mengundang. Perempuan Inspiratif Nova 2013. Jadi perempuan Flores Timur itu adalah perempuan yang harus menjadi kunci, kemudian harus menjadi partner yang baik untuk pasangannya, dan harus cerdas pastinya. Perempuan cerdas untuk anak-anak dan suami. Oke, paling tidak dalam keluarga. Waktu yang dipakai juga harus bermanfaat. Lakukan hal-hal yang positif dan tentunya menjadi inspirasi untuk orang-orang di sekitar kita. Oke. Terima kasih Kak Jar. Salam sehat. Ya, oke. Tetap berbagi dengan wanita-wanita yang lain di luar sana. Terima kasih. Saya Sevi Belang. Sekian Kipas Inspirasi hari ini. Sampai jumpa lagi. Salam sejahtera.